Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, pada hari ini kami datang kepadamu mengucap syukur atas kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Pada hari ini, berkatilah kami supaya dari awal hingga akhir kegiatan Minggu Ceria, kami dapat mengikuti dan mendengarkan dengan baik. Semua ini ya Tuhan, kami serahkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke adik-adik, setelah kita tadi berdoa, sekarang kita akan mendengarkan Injil Tuhan yang akan dibacakan oleh Kak Okti. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Okti. Ya, Kak Okti bawa apa ini? Ya, hari ini Kak Okti mau baca kitab suci nih. Adik-adik dengerin ya. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 30. Dari Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 30. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, "Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, 'Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?' Jawab tuan itu, 'Seorang musuh yang melakukannya.' Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, 'Jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?' Tetapi ia berkata, 'Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut. Dan waktu kamu mencabut ilalang itu, biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian, kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku.' Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus." Terima kasih adik-adik. Oleh
Gimana kabar adik-adik semua? Sehat? Senang? Ceria? Ya, semoga semuanya sehat ya dan senang karena kita mau merayakan Minggu Ceria. Pada kesempatan kali ini, Frater ingin berbagi renungan kepada adik semua yang ada di rumah. Masih ingat dengan Frater siapa? Dengan Frater Patrick. Ya. Adik-adik tadi telah mendengarkan bacaan dari kitab suci dari Injil Matius tentang ilalang dan gandum. Tahu enggak isinya tentang apa? Ya, ngomong-ngomong, di sebelah kirinya Frater ada pot beserta tanaman. Bisa lihat adik-adik? Ini adalah tanaman apa ya? Palem namanya. Nah, seperti halnya tadi dalam bacaan kitab suci tentang ilalang dan gandum, begitu pula dengan yang ada di pot ini adik-adik semua. Pohon palem ini, tanaman palem ini itu seperti gandum, karena memang dari awal itu sengaja ditanam sebagai tanaman yang baik di pot ini. Namun setelah lama berselang lalu apa ya? Banyak tumbuhan-tumbuhan yang mengganggu, seperti rumputan-rumputan liar, rumput-rumput liar di sekitar tanaman palem itu. Bisa lihat kan adik-adik nih, ini semua adalah tanaman-tanaman pengganggu. Kalau dalam kitab suci tadi disebut sebagai ilalang. Nah, karena ilalang dan gandum tumbuh bersama, dalam pot ini juga sama. Palem dan rumput-rumputan liar juga tumbuh bersama. Lalu bagaimana mengatasinya? Caranya, tumbuhan-tumbuhan liar itu pada akhirnya nanti harus dicabut. Harus dicabut dari pot karena mengganggu tanaman yang baik. Nah, itu adik-adik. Lalu apa yang kita bisa renungkan dari situ adik-adik semua? Jadi begini, dalam hidup kita sehari-hari, dalam hidup adik-adik sehari-hari, dimanapun berada, kalau sekarang ya banyak di rumah, atau mungkin besok kalau corona sudah selesai, ketika di sekolah, kadang-kadang kita itu punya kebiasaan baik. Seperti apa? Contohnya kebiasaan baik, seperti rajin berdoa, sopan, tekun, lalu penurut, bertanggung jawab, dan masih banyak lainnya. Itu adalah contoh keutamaan baik dalam hidup kita, dalam hidup adik-adik semua yang bisa dibangun. Namun terkadang juga ada kebiasaan-kebiasaan buruk, misalnya apa? Males, lalu pemarah, lalu cengeng, atau mungkin bandel, ngeyelan. Itu kadang juga muncul dalam diri kita. Seperti itu adik-adik. Dan keduanya, antara yang baik dan yang jahat itu kadang-kadang tumbuh bersama. Maka dari itu pesan Frater kepada adik-adik semua, yang baik itu harus terus dikembangkan, harus terus dihidupi. Tapi yang buruk-buruk seperti tanaman-tanaman liar tadi harus dicabut sampai ke akar-akarnya dan akhirnya dikumpulkan dan dibuang. Sedangkan yang baik harus terus dirawat. Nah, pula dengan hidup adik-adik semua. Adik-adik harus punya keutamaan-keutamaan baik, menjadi anak-anak baik, anak-anak Tuhan Yesus yang baik dalam hidup sehari-hari. Itu adik-adik renungan dari Frater. Dadah, berkah dalam. Nah adik-adik, kita tadi sudah dengar renungan dari Frater. Pesan Frater tadi apa? Kita suruh jadi apa Kak Prima? Jadi anak baik. Apa Kak Anggun, anak baik harus seperti Yesus toh ya. ya, tanggung jawab seperti Yesus. Nah, Bu Sinta percaya nih anak-anak pasti anak baik-baik kan semua. Nah, kita mau ngajak mainan nih. Nah,
Nah, sekarang Frater dan teman-teman semua boleh mewarnai dengan pensil. Mewarnainya yang deket-deket. Ya. Aku calon Romo Projo. Aku selalu semangat. Aku rajin berdoa. Aku ikut Yesus. Aku cinta Yesus. Nah, tadi dari kertas yang putih ternyata ada tulisannya. Ada pesan yang baik. Nah, kita tadi lihat ya dia kok bisa. Nah, ternyata rahasianya adalah di krayon putih dan pensil. Krayon putih dan pensil mereka bersatu dalam kertas. Nah, dalam kertas ini kalian bisa menggoreskan atau menggambarkan gambar apa saja yang kalian suka, tulisan apa yang kalian suka. Lalu kalau sudah diusap, diabur, diwarnai dengan pensil. Nah, nanti akan timbul seperti frater dan kakak-kakak. Nah, adik-adik, kadang-kadang kita melihat bahwa segala sesuatu itu sama. Seperti tadi di awal kertasnya putih, sama. Namun di akhir kalian akan melihat perbedaannya. Nah, pesannya dari permainan ini, yang baik pasti akan terlihat. Kita ulangi sama-sama ya. Yang baik pasti akan terlihat. Begitu juga dengan adik-adik. Kalau kalian jadi anak Katolik yang baik, pasti Tuhan melihat. Yeay. Nah, kita sudah lewati minggu ceria ini dengan gembira ya. Janjikan ya jadi anak yang baik. Yuk, sekarang kita tutup minggu ceria ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, aku telah mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Semoga aku bisa menjadi pribadi yang peduli dan dapat berbuat baik pada sesama secara tulus dan ikhlas. Doa yang kurang sempurna ini kita satukan dengan doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Athanasius Agung, pelindung gereja kami, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.